Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Walaupun nanti akan selesai secara keseluruhan tahun 2029, MRT Jakarta Fase 2A yang menghubungkan Bundaran HI sampai ke kota, namun di sisi kota sendiri kita sudah melihat pekerjaan-pekerjaan untuk mengintegrasikan antara stasiun KAI KRL Jakarta Kota dengan stasiun MRT Kota. Nah, kedua stasiun tersebut terhubung menggunakan terowongan dan aksesnya melalui plaza yang ada di depan dari stasiun Jakarta Kota Beos. Pekerjaan telah berlangsung beberapa bulan lalu dan yang kita lihat di sini untuk terowongannya sudah mulai kelihatan. Bagian-bagian dinding terowongan sudah dibuatkan beton-betonnya di bagian dinding agar lebih kuat, tentunya untuk menjadi akses yang aman bagi masyarakat. Secara desain dapat kita lihat di Market Mini Galeri MRT Jakarta di stasiun Jakarta Kota ataupun stasiun Beos. Di sisi depan dari akses stasiun Jakarta Kota ada sebuah plaza. Plaza ini ada sisi utara yang ada tamannya, kemudian sisi selatan yang akan menjadi grand entrance ya, ataupun akses utama menuju ke stasiun MRT Kota. Kemudian ada akses entrance 4, ini agak lebih kecil, berada di samping gedung stasiun Jakarta Kota, tepatnya di dekat pintu selatan. Jadi para penumpang yang keluar dari pintu selatan bisa juga melalui entrance 4 menuju ke stasiun MRT Kota. Area ini masih ditutup, nanti kita akan lihat langsung di depan stasiun Jakarta Kota Beos. Kemudian di Market Mini, di sini juga kita bisa melihat struktur bangunan stasiun yang ada di bawah tanah, yaitu stasiun MRT Kota dengan entrance-nya ataupun gate keluar masuk. Penumpang MRT Jakarta terus bertambah walaupun jalurnya saat ini yang beroperasi adalah dari Lebak Bulus sampai ke Bundaran HI, dan ini adalah salah satu stasiun yaitu stasiun Duku Atas BNI. Di sini terdapat integrasi MRT Jakarta dengan KRL Sudirman dan juga BNI City untuk kereta bandara. Selain itu, masyarakat juga mengharapkan perpanjangan dari jalur ini tidak hanya sampai ke Bundaran HI namun bisa sampai ke utara Jakarta, bahkan juga menghubungkan sisi barat dan sisi timur Jakarta area. Nah, pembangunan MRT Jakarta, progresnya dapat dilihat lebih detail di media sosialnya MRT Jakarta, yaitu YouTube MRTV. Di sini di sekitar Glodok sendiri itu sudah ada pembongkaran dari TBM ataupun tunnel boring machine, serta juga di stasiun kota. Nah, TBM itu berfungsi untuk melakukan pengeboran sehingga membuat tunnel ataupun terowongan di antara stasiun-stasiun yang sudah selesai. Dengan begitu, maka di antara stasiun bisa dilewati oleh rangkaian kereta. Di Market Mini dari MRT Jakarta Gallery, di sini kita bisa lihat lagi lebih detail terowongan-terowongannya serta sambungannya ke stasiun-stasiun yang ada. Di stasiun MRT Kota itu sambungannya ke arah stasiun MRT Glodok dan itu jaraknya hanya ratusan meter saja. Terdapat dua terowongan dan itu bertemu di bawah titik dari Pancoran Tea House ya, gedungnya, ataupun di dekat gate gerbang Glodok Pancoran. Kedalaman dari terowongan itu ada di 20 meter, kemudian secara posisi berada di sisi barat dari jalan pintu besar selatan. Kemudian akses-aksesnya lebih dari dua yang kita lihat di sini. Ini ada entrance A, kemudian ada entrance 4 tadi, dan juga grand entrance di stasiun MRT Kota. Bahkan pada saat pembangunan pun ya, dikarenakan ini adalah area yang cukup bersejarah, ditemukan berbagai macam benda-benda bersejarah setelah ada galian, termasuk rel yang sempat dipakai untuk menjadi rel tram pada zaman kolonial Belanda, dan itu menghubungkan kawasan kota ke arah sisi selatan, mungkin di sekitar Monas dan juga Lapangan Banteng. Nah, lebih detail kita bisa lihat ini anak tangganya turun ke terowongan yang ada di sisi bawah. Di area koridor ya, terowongan menuju ke stasiun MRT Kota itu akan ada galeri. Nah, galerinya itu berisi foto-foto bersejarah dari mungkin transportasi Indonesia dan juga sejarah yang ada di sekitar area ini. Ini Market Mini dari stasiun Jakarta Kota Beos. Stasiun ini tidak lagi dirubah ya bentuknya, namun hanya direstorasi ataupun direvitalisasi karena
bangunan-bangunan ini masuk dalam cagar budaya dan tentunya harus dijaga keasliannya. Dan ke depan akan menjadi sebuah nilai sejarah. Nah, di koridor ini sudah ada tulisan galeri, berarti di sana akan dipajang foto-foto ya yang berisi informasi tentang sejarah, mungkin transportasi dan juga sejarah yang ada di sini. Karena ini dulu adalah pusat kota Batavia yang diduduki oleh VOC dan juga Belanda. Pada saat sampai di area Concourse stasiun MRT Kota dari arah Plaza Beos, maka di situ akan bertemu dengan lantai pertama terlebih dahulu ataupun B1, namanya lantai Concourse atas. Kemudian ada lantai di bawahnya B2, lantai Concourse bawah. Nah, lantai Concourse atas biasanya itu ada gate dan mungkin juga ada area komersial ya. Sedangkan di sisi bawah ini sudah lebih ke arah mungkin area-area komersial dan juga kantor atau fasilitas publik lainnya, serta paling bawah sekali itu adalah platform level ataupun area peron. Di Market Mini kita bisa lihat juga adanya rangkaian kereta ya yang ada di sini. Sebenarnya rangkaian kereta ini masih terus lagi jalurnya nanti ya di tahun 2032 mungkin sampai ke arah Ancol Barat. Nah, di Ancol Barat itu akan ada depo dari MRT Jakarta yang saat ini deponya hanya ada di Lebak Bulus. Konstruksinya berada di bawah tanah ya, mulai dari Bundaran HI sampai ke sini, bahkan tentu dari Bundaran HI sampai ke selatan itu juga di bawah tanah. Nah, pekerjaan-pekerjaan di stasiun-stasiun yang sudah mulai selesai ya, di stasiun Glodok, di stasiun Kota MRT itu sudah ke arah pembuatan akses-akses, kemudian pembangunan dari anak tangga, eskalator, mungkin juga lift ya, serta pemasangan dari walkway. Walkway ini semacam jalan yang bisa dilewati oleh petugas nantinya di dalam terowongan untuk keperluan apapun. Sedangkan akses entrance stasiun kota ternyata ada sebuah area yang bangunannya itu dibongkar ya. Kemudian di area tersebut ada entrance ataupun jalur masuk ke stasiun. Kita tadinya sempat mengira ini kenapa dibongkar, apakah akan jadi kantor? Ternyata bukan. Nah, progres secara keseluruhan stasiun MRT Kota, stasiun Glodok dan tunnel ataupun terowongannya sudah lebih dari 70%. Tapi sebenarnya masih ada pekerjaan lanjutan yaitu CP204, 205, pengadaan kereta, pengadaan sistem dan lainnya. Jadi di tahun 2029 baru akan selesai. Baik, untuk melihat lebih banyak progres yang berlangsung di depan dari stasiun Jakarta Kota Beos untuk proses-proses pembangunan terowongan, kemudian juga ada area-area gate, maka kita akan menyusuri ya menuju ke stasiun Jakarta Beos dari arah pintu besar utara. Di sini di trotoar yang kita lewati ya itu dipergunakan juga untuk berjualan oleh para pedagang. Dan cukup banyak ya pedagang-pedagang sini memanfaatkan area-area kosong yang ada, kemudian juga ada pengunjungnya. Tadinya sebenarnya para pedagang di sini sudah dibuatkan tempat ataupun lokasi khusus untuk berdagang di Taman Kota Intan. Selain yang berdagang di sini kita lihat ada yang membawa hewan yaitu ular dan buaya. Nah, akses ini sebenarnya sudah cukup bagus ya, tinggal bagaimana menjaga fasilitas-fasilitas publik yang sudah dibuat untuk masyarakat menjadi lebih nyaman. Hanya saja di bawah pepohonan-pepohonan kita masih lihat sampah-sampah yang berserakan. Apakah tong sampah sebesar ini tidak kelihatan atau memang pada saat membuang sampah tidak ada tempat sampah di sekitar sini? Harusnya ada. Ya mungkin ini kembali ke kebiasaan masyarakat. Baik, kita sudah ada di plaza depan dari stasiun Jakarta Kota ataupun stasiun Beos. Di bagian selatan di sana masih ditutup dengan panel-panel dan juga spanduk-spanduk ya yang berisi informasi tentang sejarah transportasi yang ada di Jakarta, mulai dari kereta, kemudian ada tentunya tram ya. Lalu dilanjutkan sampai ke MRT Jakarta yang ada saat ini.
Nah, area inilah nanti akan ada grand entrance ya, ataupun akses yang cukup besar lebar menuju ke sisi bawah terowongan yang tersambung dengan stasiun MRT Kota. Jadi tidak ada terowongan khusus ke dalam gedung stasiun Jakarta Kota. Kurang lebih seperti ini ada di gambar awal. Jadi plazanya ada Tugu Jam ya, persis di dekat Tugu Jam itulah akses menuju ke terowongan. Kemudian plaza ini akan lepas ya, ataupun tidak ada pagar sampai ke pinggir jalan pun, dan tentunya itu akan membuat lebih nyaman bagi para pejalan kaki, bagi para pengguna moda transportasi di kawasan kota. Harusnya kawasan kota sendiri itu memang sudah bebas kendaraan roda 4 ya, dan full menjadi plaza. Kemudian yang bisa lewat adalah bis ya, bis Transjakarta ataupun kendaraan umum lebih tepatnya. Nah, ini adalah suasana ya, desain dari stasiun MRT Kota. Kemudian ada tujuan Glodok, ada tujuan Ancol Barat, dan itu belum selesai ya, kalau Ancol Barat masih agak lama. Stasiun ini lumayan panjang, mulai dari pertigaan Glodok Pancoran yang ada Pancoran Tea House tadi, kemudian ada juga ke arah Glodok Plaza ya, sampai ke perempatan Pintu Besar Selatan dengan Plaza Stasiun Jakarta Kota. Nah, di situ sudah terintegrasi dengan Stasiun Jakarta Kota. Kemudian kalau penumpang MRT menuju ke stasiun KRL Jakarta Kota akan masuk ke ruangan ini, dan di dalam stasiun Jakarta Kota itu sebenarnya ada lagi pekerjaan, yaitu pembuatan ataupun pembangunan akses ke lantai 2 ya, menggunakan eskalator. Area ini masih ditutup dan sudah cukup lama sebenarnya, namun belum selesai. Nah, kita belum tahu di mana kendalanya. Pada saat sampai di dalam, langsung kita mendapati gedung stasiun Jakarta Kota dengan nuansa yang klasik ya, karena gedung ini tentu sudah dibangun sejak lama oleh pemerintah Belanda dan memiliki ruang sirkulasi udara yang sangat luas. Kenapa? Karena di sini tentu menjadi tempat berkumpulnya para penumpang ya. Kalau misalnya stasiunnya plafonnya rendah, tentu akan panas. Dengan adanya sirkulasi seperti ini akan jauh lebih nyaman. Nah, kita akan lihat ya lokasi pembangunan dari terowongan yang menghubungkan stasiun ini dengan stasiun MRT Kota. Kalau yang di dalam stasiun tidak ada pembangunan sama sekali ya, terowongan atau apapun, namun memang aksesnya keluar di sini di pintu selatan stasiun Jakarta Kota, berbelok ke kanan yang saat ini ditutup karena di situ ada entrance 4 ya, ataupun jalur keluar masuk ke terowongan stasiun MRT Kota. Kita akan masuk lagi ke dalam stasiun. Stasiun ini hanya direstorasi dan dipugar tentunya ya, direvitalisasi untuk terus akan seperti ini. Baik, di dalam stasiun kita bisa lihat area yang ditutup dari luar dengan lebih jelas. Terdapat satu ekskavator yang akan membantu proses penggalian ya, tanah dan lainnya. Kemudian ada bor ya, ekskavator yang melakukan pengeboran, namun saat ini tidak bekerja, dan ada kren. Nah, kren ini berfungsi untuk memindah-mindahkan material pada saat proses pembangunan terowongan berlangsung. Terowongannya itu sudah ada dinding-dindingnya juga menggunakan sheet pile baja kalau kita perhatikan. Kemudian di atas dari terowongan yang sudah dibuat itu dipasang rangka-rangka baja dan ditaruh dek ataupun plat-plat baja yang berfungsi nantinya sebagai lantai. Sekarang juga sudah berfungsi sebagai lantai dan bisa ditempati oleh alat-alat berat yang ada, termasuk barusan kren itu memindahkan material menuju ke area pembangunan terowongan. Ke arah sana itu adalah ke plaza dari stasiun Jakarta Kota ataupun stasiun Beos. Jadi ini pada tahun 2029 akan seperti desain yang ada ya, mudah-mudahan seperti itu.
Ditambah lagi di sini akan menjadi plaza yang cukup luas. Tadinya area yang di depan itu adalah terowongan juga ya, yang menjadi akses bagi masyarakat para pengguna bis Transjakarta yang halte Transjakartanya ada di sisi tengah ataupun sedikit agak ke barat dari ekskavator yang ada. Nah, sudah dibongkar keseluruhan dan saat ini tahap pembangunan terowongan. Akan membutuhkan waktu tentunya. Namun mungkin 2028, 2027 mungkin sudah mulai kelihatan bentuknya ya rapi, dan juga mungkin 2028 menunggu rangkaian kereta uji coba, 2029 mudah-mudahan bisa beroperasi dan itu tersambung sampai ke Bundaran HI. Yang jelas yang harmoni terlebih dahulu yang diharapkan oleh masyarakat dapat selesai pada tahun 2027 ya. Beriringan juga dengan selesainya LRT Jakarta fase 1B yang menghubungkan Velodrome sampai ke arah Manggarai. 2027 pun diharapkan LRT Jakarta fase 1C dari Manggarai ke Duku Atas dapat diteruskan pembangunannya. Kalau bisa paralel saat ini akan lebih baik. Kita menuju ke pintu keluar selatan ya. Nanti di sana kita akan naik bis Transjakarta untuk melihat-lihat lebih detail lagi proses-proses pembangunan yang ada di dalam area yang ditutup di tengah jalan pintu besar selatan dan juga di area depan plaza. Seperti biasa kita keluar dari akses ini langsung melihat ya para pedagang di sana. Mereka sebenarnya membutuhkan tempat untuk berdagang tapi jangan jauh-jauh, mungkin seperti itu. Karena kalau di Taman Kota Intan maka pengunjungnya sendiri mungkin butuh waktu lagi ke sana. Di sekitar sini dibuatkan lokasi binaan, kemudian seragam, bersih ya, mungkin seperti itu. Nah, kalau di sini kan menggunakan trotoar, menggunakan pinggir jalan, badan jalan dan lainnya, sehingga dapat menghambat ya, para pejalan kaki, arus lalu lintas dan menimbulkan kepadatan. Baik, kita akan naik bis Transjakarta menuju ke arah Glodok. Nyebrang ya. Terdapat motor-motor yang parkir di sini, biasanya para abang-abang driver dari ojek online menunggu para penumpang. Karena mereka kalau parkir di area yang ada parkirannya mungkin berbayar ya. Nah, dari atas bis Transjakarta di sini kita bisa melihat lebih detail lagi area depan plaza ya. Kemudian juga ada Tugu Jam di sini. Di dekat Tugu Jam itu nanti ada anak tangga turun ke bawah. Dan itu aksesnya cukup lebar. Anak tangga tersebut terhubung ke terowongan yang sedang dikerjakan. Terowongan akses Transjakarta masih ada, ini belum dibongkar ya. Sedangkan yang sedang dibangun adalah terowongan yang menghubungkan stasiun MRT Kota di sisi kanan pintu besar selatan dan juga stasiun Jakarta Kota Beos di sudut ya, di depan sana. Baik, kita lihat area di dalam area konstruksi yang ada di pintu besar selatan. Di sini sudah banyak material-material yang dibongkar nampaknya, termasuk plat-plat besi yang tadinya dipakai untuk lantai. Besi-besi, tulang-tulang besi masih banyak ya dipergunakan nantinya pada saat pengecoran-pengecoran yang ada di bagian dalam stasiun. Ini plat-plat besinya sudah banyak yang dibongkar. Kemudian pekerjaan-pekerjaan yang berlangsung yang kita lihat adalah penyiapan akses dari sisi bawah stasiun ataupun lantai concourse paling atas, upper concourse ke bagian ground ya ataupun permukaan tanah. Dari situ akan ada gedung-gedung ataupun box stasiun namanya untuk menjadi entrance ya ataupun area keluar masuk. Nah, di bagian seberang itu sudah dibongkar, kelihatan bagian di wall-nya juga ataupun diafragma wall yang menjadi dinding dari stasiun. Kemudian ini plat-plat beton ya, biasanya plat baja, lantai-lantainya di sini plat-plat beton.
Bahkan sudah mulai ditutup juga bagian atas, diratakan karena stasiunnya sudah selesai di bagian bawah strukturnya, tinggal mungkin finishing saja. Jadi jalan ini mungkin akan ditutup bagian atasnya dan bisa dimanfaatkan untuk akses kendaraan kembali. Nah, ini adalah nampaknya box ya, entrance 1 namanya. Jadi ini jalur keluar masuk ke stasiun yang pertama. Sudah ada bangunannya, struktur betonnya juga sudah selesai. Dan ini plat beton yang masih ada. Kemudian sudah banyak lagi yang dibongkar ke arah Glodok. Bahkan yang di sini sudah mulai dibeton ya, di bagian atasnya di seberang. Nah, ini sudah dibeton sisi atas dari stasiun. Rangka-rangka baja penopang plat-plat beton dan juga plat-plat besi untuk dijadikan lantai sudah juga dibongkar. Makanya tadi kita lihat plat-plat bajanya sudah ditumpuk-tumpuk ya, disusun-susun. Mungkin akan dipindahkan ke area lainnya. Kekuatan plat bajanya ataupun plat betonnya tidak usah diragukan. Yang naik di sini adalah alat-alat berat, termasuk juga kendaraan-kendaraan besar ya, seperti ini. Ini toilet yang dipakai oleh para pekerja untuk misalnya harus buang air ya pada saat mereka bekerja. Jadi tidak perlu mencari tempat ke mana-mana lagi. Kemudian ini adalah jalan yang menghubungkan Glodok dengan kota. Nah, di bawah jalan ini terowongannya sudah selesai, sudah bagus ya. Sedang dalam tahap pembuatan walkway untuk para petugas. Jadi ada semacam tatakan yang di pinggir terowongan itu kemudian dipakai para pekerja untuk melakukan pemeliharaan ya, misalnya kabel atau juga keperluan penerangan dan hal lainnya terkait operasional dari MRT Jakarta. Nah, stasiun Jakarta Kota sendiri kenapa banyak di sini para penumpangnya ya, karena area kota adalah area yang bersejarah, banyak bangunan-bangunan bersejarah dan sering dikunjungi oleh wisata baik wan dalam negeri dan juga wisatawan dari mancanegara. Dan bangunan-bangunan tersebut masih ada ya, cukup terawat, walaupun ada yang kita lihat tidak begitu terawat. Dan tentunya bernilai sejarah, dapat dipelajari dan menarik ya bagi mereka pemerhati sejarah untuk mengunjungi area-area yang ada di sekitar sini. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.